Pemirsa, banyak hal yang menarik yang bisa dibahas masalah anak-anak Kalimantan Barat. Anak Kalbar, anak Kalimantan Barat dalam cerita. Banyak sekali ceritanya. Bukan hanya cerita baik tentang prestasi dan lain-lainnya, tapi cerita tentang bagaimana anak-anak tidak diperlakukan dengan baik, bahkan oleh orang yang harusnya menjadi pelindung untuk mereka, yaitu orang-orang terdekat. Dan kasus-kasus ini terus bertambah semakin tiap hari. Bukan ada penurunan, memang ada, tapi justru tetap ada, bahkan cukup tinggi, 39 kasus sampai dengan bulan Mei. Tahun 2020 belum berakhir. Tetap ada kemungkinan untuk bertambah, tapi mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan kita harus melindungi anak-anak tersebut, karena mereka adalah generasi penerus. Kalau generasi penerusnya sudah dirusak, apa yang terjadi dengan daerah kita, apa yang terjadi dengan Indonesia dan Kalimantan Barat. Mbak, ini menarik sekali. Kasus-kasus yang terjadi di kita tetap masih cukup tinggi, dan ini baru pertengahan tahun ya. Sudah sekitar 85. Iya. Dan itu kemungkinan akan bertambah lagi. Mudah-mudahan sih tidak sampai 200, 150 jangan. Harusnya sih jangan ya. Harus tetap ada penurunan dari tahun-tahun 100 lah sebelumnya. cukup lah dah. Nah, kita berbicara soal masalah penanganan setelah kasus, setelah kejadian, setelah kasus diputuskan atau setelah mereka mendapatkan keadilan. Apa yang terjadi dengan anak-anak ini? Penanganannya bagaimana? Apakah ditinggalkan seperti biasa? Karena kita pernah membahas bahwa mereka yang anak-anak yang atau korban yang tidak ditangani dengan benar, pada suatu hari mereka akan melakukan, bahkan mereka akan menjadi pelaku. Kalau masa penanganan ini beda-beda bang penanganannya. Ketika anak ini jadi pelaku, ABH namanya, berhadapan dengan hukum. Kalau kita nangani, kita ini kan koordinasinya sama pihak kepolisian. Tentunya ketika penyelidikan mau BAP itu hanya bisa 1 kali 24 jam, kan anak-anak nggak boleh ditahan. Kesulitannya kalau anak jadi pelaku, entah dia menjadi pelaku cabul, mencuri atau lain-lain, kita nggak punya tempat rehabilitasi. Tidak punya. Dulu kita punya gedung Kemensos, hibah dari negara Jepang yang diberikan ke pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Nah, digunakan pada zaman Pak Cornelis itu untuk gedung IPDN. Ini untuk rehabilitasi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Sebenarnya itu tempat gedungnya anak-anak gitu. Dan diberikan dari Kemensos tuh untuk khusus anak Kalimantan Barat. Jadi permasalahan anak semuanya di situlah tempatnya kemarin. Kenapa tidak ada lagi? Ini kebijakan pemerintah sekarang. Kita kan nggak bisa masuk ya bang ya. Terus kalau penanganan anak korban kejahatan seksual, kalau dia jadi korban, tentunya yang penanganannya kita tentu memenuhi hak-hak mereka sebagai korban. Baik dari advokasi sama dengan pelaku tadi, advokasi kita pendampingan dari kepolisiannya, jaksanya, sampai sidang di inkrah itu kita berikan. Terus trauma healing juga kita berikan, konseling estafet kita berikan, pemeriksaan secara kesehatan juga kita berikan. Nah, beda lagi kalau ketika penanganan anak-anak korban atau pelaku prostitusi online anak di bawah umur, itu lain lagi. Nah, kalau saya lebih mengedepankan humanity tadi. Saya lebih bagus melakukan pendekatan secara kemanusiaan. Karena saya seorang ibu, saya rangkul mereka dengan cara saya, bahasa ibu yang saya kedepankan bagaimana saya jadi sahabat mereka. Kalau udah kita bisa menyelami dunia anak, jadi sahabat mereka, nggak perlu kita minta cerita, mereka akan cerita sendiri. Mereka akan buka. Mau informasi seperti apapun aksesnya itu akan terbuka lebar. Tapi ya ketika kita ini harus bisa menentukan kan bang, menentukan sikap. Oh saya ini teman-teman buat mereka, sahabat mereka. Ketika kita dipercaya jadi ini, tentunya kita harus bedakan ini berita yang kita sampaikan atau tidak. Yang saya tangkap berarti sebenarnya pemerintah kita punya banyak PR untuk masalah penanganan anak. Betul. Termasuk masalah tempat rehabilitasi, kemudian proses penanganan yang berbeda-beda. Yang saya penasaran, apakah kepolisian punya divisi khusus untuk menangani ini? Polisi ada, PPA namanya, unit PPA. Untuk di Polresta ada, kalau di Polda juga ada unit PPA. PPA udah ada sendiri malahan kalau di Polda. Nah, satu-satunya mungkin untuk sekarang. Khusus gedungnya sendiri itu berdiri untuk anak-anak yang ditangani khusus untuk anak-anak dan perempuan. Tapi beberapa hal, kalau yang permasalahan dari luar daerah ini, anak ini mau ditaruh di mana gitu. Kalau dulu kan kita patokan plat yang ada di Jalan Ampera. Tapi sejak ada Permensos aturan baru, jadi fungsi plat itu dialihkan untuk orang-orang ODGJ dan anak terlantar, orang-orang jalanan gitu. Rumah singgah bagi mereka itu kalau nggak salah. Sedangkan kita ini kalau bicara tentang anak, ya tadi anak sebagai korban, anak pelaku, anak ini kan menempatkannya di mana dulu gitu.
Oh, kita punya shelter. Iya, betul punya shelter. Ada shelter kita di Jalan Sultan Abdurrahman, di belakang dinas. Tapi ketika anak korban kejahatan seksual dimasukin situ dengan anak korban PO, nggak mungkin gitu. Karena karakternya beda, kasusnya beda. Kalau anak-anak korban prostitusi online, kita masukin ke sini, terus ngelihat gaya mereka ke sini, akan terbawa pengaruh gitu. Jadi harus kita pisahkan. Makanya ketika kami nangani kasus prostitusi online selama 3 bulan yang kemarin sampai blow up booming itu, kami siapkan 3 tempat rumah untuk nyucinya, ibaratnya dari tempat yang kita dapat ini kita cuci dulu mereka, dibersihin, diperiksa, udah dipanggil dokter, ternyata ada penyakit kelamin atau tidak, ini kita filter nih, kita saring lagi, anak ini masuk ke sini, pindahkan lagi ke salah satu tempat yang ada di dekat rumah Radang, kita pinjam sama Pak Gub. Alhamdulillah respon dari beliau, udah di sini aja tempatkan, 1 bulan, udah tempatkan di sana, udah dikasih mindset, dikasih pendidikan, pencerahan, baru masuk tempat pemutihan bersih, baru masuk ke shelter 1 bulan. Dan memang efeknya tuh luar biasa, ketika kita bisa touch mereka secara hati gitu. Kalian udah makan belum? Anak-anak tuh sebenarnya merindukan kayak gitu, Bang Ali. Jam makan, yuk kita makan sama-sama. Sini nak, sambil cerita-cerita. Dan mereka cerita, saya nggak pernah dapat makan sama mak bapak tuh kayak gini. Kami ini tak pernah, dia bilang, ketika makan harus cerita begini, tidur. Jadi sebenarnya ketika kita berdialog sama mereka tuh Bang Ali, mereka tuh haus kasih sayang dan perhatian. Dan tidak mereka dapatkan tempat yang hangat dan nyaman. Katakanlah, ekonomi mereka ke bawah. Mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas seperti anak-anak gedongan. Tapi kan yang namanya ibu itu kan punya peran sebagai ibu. Betul. Bapak punya peran sebagai bapak. Kalau misalnya bapak hanya sibuk mencari uang, terus ibunya juga sibuk dengan sosialita, dua-duanya, terus anak sama bagaimana? Kan begitu. Kadang-kadang kita bicaranya hanya retorika. Saya juga kadang-kadang memflashback diri saya sendiri. Saya sibuk dengan anak-anak saya. Orang-orang selalu bilang, kamu ngurus anak orang lain, sedangkan anak kamu tidak. Kalau anak saya tidak diurus, tentunya dia di jalan. Dia kemana-mana. Nah, alhamdulillah, sekarang kita bukan bicara anakmu, anakku gitu. Tetapi ketika kita bicara satu jabatan, satu amanah, bagaimana kita benar-benar basah, masuk berkecimpung ke dalam dunia itu. Oke, Pak. Yang saya tangkap berarti adalah betapa penting tempat rehabilitasi untuk menangani mereka. Iya, rehabilitasi di dalam keluarga, rehabilitasi secara umum sosial tadi, bagaimana mereka ini bisa terjun, dikembalikan ke tengah masyarakat dengan keadaan baik, bersih, sehat, dengan punya masa depan yang lebih cerah. Terus mindset terhadap anak ini yang harus kita beri supply doktrin yang positif-positif terus. Mindset seperti apa? Apakah jika setelah memutihan, setelah mereka diberikan informasi dan lain-lainnya, ilmu dan lain-lainnya, berikan physical touch dan kemudian nasihat-nasihat. Keterampilan perlu Bang Ali. Keterampilan. Iya. Apakah jika dikembalikan ke masyarakat, dikembalikan ke circle-nya Iya. mereka, itu akan menjamin mereka akan kembali Itu yang jadi permasalahan. Ketika udah kita bina selama 3 bulan, mereka balik ke rumahnya nih. Circle mereka tidak mendukung itu. Tidak mendukung. Akhirnya balik begitu lagi. Mereka uring-uringan. Terus gini, saya berapa kali yang saya sedih tuh, ini anak-anak kan sering chat sama saya. Kalau saya di luar kota, kita nggak bisa balas, Bang. Karena selama 3 bulan udah intens, dekat, tiba-tiba, Mi, lagi apa, rindu. Kita nggak balas. Nah, ketika kita ada respon itu, mereka udah mulai uring-uringan, galau, nggak tonton, jatuhlah ke tempat yang salah. Nanti di video kan sama dia nih, Mi, kametnya, Mi, lagi gini, Mi, dia goyang-goyang lah, ya, karena kutip ya, Bang ya. Langsung saya dalam hati, ya Allah, nak, kok jadi kayak gini sih? Kenapa, nak? Saya telepon berkali-kali, ternyata ungkapan dia marah. Maaf Bang Ali, anak itu memang bukanlah dari rahim saya. Tapi ketika saya merasakan anak ini butuh saya pun jadi, ya Allah kok jadi begini? Saya merasa sedih luar biasa kan Bang Ali. Akhirnya saya telepon, kenapa kamu kayak gini? Umi nggak ngangkat telepon kami. Udah lama kami tak peduli, bapak kami tak peduli. Nangis nggak Bang Ali kalau begitu? Merayu ya. Iya. Kalau semua anak saya perlakukan seperti itu, tangan saya ini 2, HP ini 1, bagaimana saya mau ngangkat? Jadi saya sampai biasa saya buat story kayak gini, anak-anak kirim, Mi, saya lagi rindu, pasti Umi lagi sibuk. Udahlah, saya kadang-kadang saya buat merajuk, tapi merajuk manja kan sama mereka. Udahlah, kalau Umi salah kayak gini, enggak usah gitu telepon Umi. Enggak, Umi enggak boleh kayak gitu. Pokoknya harus semangat. Tadi yang marah siapa? Kok ada respon kayak gini? Nah, itulah akhirnya saya menemukan bahwa kita tuh mencintai dengan anak-anak ini
Dan mereka butuh perhatian dan kehangatan itu bukan hanya semata-mata tadi Bang Gali, bukan karena kasus itu. Kasus itu hanya perantara saja saya dipertemukan dan mereka. KPPAD ini hanya tempat ketika mereka dapat perlindungan dan rasa nyaman. Ketika mereka tidak dapatkan itu di rumah. Kalau semua anak mengalami hal kayak yang dialami anak-anak sebagai korban ataupun pelaku kayak gini, mindset masyarakat udah menghakimi mereka dulu. Sekarang mau kemana lagi? Di rumah nggak dapat aman, nggak dapat rasa nyaman, balik ke masyarakat dihujat, dibully, Dianggap kotor. iya. Sedangkan mereka ini siapa sih yang kepingin kayak gini gitu? Saya nggak mau begini kan gitu. Saya nggak mau mencuri misalnya. Tapi mak bapak saya begini. Dan semata-mata anak-anak melakukan kesalahan itu 50% Bang Gali, dia kepingin dapat perhatian dari orang tua. Cuma itu. Iya. Selebih daripada itu ya faktor yang lainnya. Tapi kalau saya wawancara, saya tanya, saya gali sama mereka, mana gak mak kami kayak gitu? Mana gak mak kami tak peduli? Mana gak bapak tak ada pernah balik? Itu banyak. Oke, berarti intinya adalah keluarga adalah tempat pulang yang sesungguhnya yang pertama yang mesti kita pikirkan kembali bahwa setelah rehabilitasi yang dilakukan oleh KPPAD dan juga pihak-pihak terkait pada saat ini sudah berlaku dan berhasil, pada saat mereka akan dikembalikan ke masyarakat di tempat mereka berada sebelumnya, circle mereka tidak mendukung, ada kemungkinan bahwa Kembali lagi. ya Pasti mereka akan kembali lagi. sedih untuk mengatakan hal seperti itu, tapi itu terjadi di sekitar kita. Kita mungkin tahu, walaupun kadang kita terbiasa berpura-pura untuk tidak tahu. Sebaiknya mulai dari sekarang kita coba untuk peduli dan menjadi bagian dari rehabilitasi ini. Membantu anak-anak, memberikan ruang untuk mereka, memberikan rasa nyaman untuk mereka. Kita akan kembali lagi nantinya dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, dengan cerita-cerita selanjutnya, masih seputar anak-anak Kalimantan Barat. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show.